warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang tepatnya ada di perumahan Bupati sementara Kabupaten Berau, yaitu kita dapat undangan resmi untuk bertemu sama beliau. Mudahan sukses dan selamat ya, mantap. Kita dapat dipertemukan dalam ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangkaian dengan pendapat tentang penyusunan rancangan peraturan daerah. Kalau ingin memperjuangkan Maratua, kalau orang Maratua sendiri sebagai pelaku usaha itu akan setengah mampus, dikarenakan perizinan mendasar yang di ujung pulau daripada lingkungan Kepulauan Maratua itu, di situ sudah ada masyarakat kami lebih 70 rumah yang ingin menaik pernyataan raperda yang sedang kami godok. Semoga dengan waktu yang sempit ini bisa dapat masukan-masukan yang berharga dan insya Allah akan menjadi bahan untuk penyempurnaan raperda yang akan kami susun nantinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi pansus kami ini Pak Asisten sudah bekerja kurang lebih sejak periode DPR yang lalu. Jadi memang ini pansus atau raperda yang paling alot sejak DPR 2014 itu sudah mulai terbentuk pansus membahas raperda, tetapi sampai periodenya habis tidak selesai, sehingga kemudian dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2019 yang kami lanjutkan ini. Meskipun ada juga yang anggota DPR yang 2014 terpilih kembali dan tergabung di pansus ini. Perlu juga kami kenalkan ini supaya kita bisa berkomunikasi lebih jauh nantinya, meskipun tidak di dalam ruangan ini, bisa by phone atau email dan lain sebagainya. Ini yang pertama yang pakai baju putih ini, Pak Baharudin Demu. Beliau adalah ketua fraksi Partai Amanat Nasional dan di pansus adalah wakil ketua pansus. Berikutnya yang di sebelahnya Pak Nasiruddin, juga dari Partai Amanat Nasional. Kemudian di sampingnya Pak Baharudin Muin, beliau dari fraksi Gerindra. Ada juga mungkin nanti segera bergabung kalau sempat, ada Pak Usman Yakub, beliau adalah ketua fraksi P3 sekaligus ketua partai P3 Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Kepala PD dari perusahaan dan perwakilan nelayan, ada juga Pak perwakilan petani. Terima kasih, singkat saja Pak. Jadi yang terkait dengan
lebih bagus mungkin narasi atau redaksinya menjadi subzona perikanan tradisional. Kemudian yang kedua, untuk zona pemanfaatan terbatas di RZPP 3 Kaltim itu masih mengakomodir sepenuhnya di KKP 3 KDPS berdasarkan Kepmen 87 2016. Itu belum direvisi, Pak. Jadi lahan pertanian, lahan perikanan budidaya, kemudian perumahan masih masuk di lahan kawasan konservasi. Mudah-mudahan itu bisa dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian ditetapkan sebagai kawasan konservasi di kawasan konservasi, Pak. Di RT. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Berau serta DPR Provinsi serta bapak-bapak sekalian yang sempat hadir di tempat ini. Kami mewakili masyarakat nelayan ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi titipan nelayan-nelayan kami yang ada di pesisir serta ada di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Berau, yang berhubungan dengan adanya peraturan tentang penangkapan. Peraturan ini memang sangat menunjang untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Berau. Salah satu di antaranya adanya pelarangan untuk penangkapan jenis ikan hiu. Kemudian adanya larangan untuk penangkapan jenis ikan hias. Titipan nelayan, para nelayan kami ingin kami sampaikan, berhubung dengan adanya peraturan ini sangat menyulitkan para nelayan kami, terutama yang bergerak di bidang penangkapan. Misalnya ikan hias yang saat ini dilarang untuk ditangkap. Sementara sebelum ada peraturan ini, pada saat mereka agak kesulitan untuk menangkap ikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada musim selatan, mereka bisa mengalihkan kegiatan mereka untuk menangkap ikan hias yang bisa menopang kebutuhan keluarga mereka. Kemudian yang kedua, seperti ikan hiu ini, sebetulnya ikan ini sangat berbahaya. Nah, inilah harapan para nelayan kami untuk kami sampaikan. Mereka berharap untuk kedua jenis ikan ini dilakukan sistem kuota atau sistem buka tutup untuk penangkapan, sehingga bagi masyarakat nelayan kecil khususnya yang di bidang penangkapan bisa menikmati hasil laut yang ada di tempat mereka. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih lebih lanjut kalau ada hal yang sifatnya mau disusulkan untuk memberikan masukan, nah seperti itu bisa melalui email, WA, atau bisa juga yang tertulis disampaikan melalui stafnya Pak Ketua DPR Provinsi yang di sini juga bisa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua Pansus. Kekhawatiran saya dari awal terjadi, sebab teman-teman di daerah ini begitu mendengar datang anggota dewan
fraksi yang terjadi adalah curhat. Separuh dari pertemuan kita ini saya evaluasi adalah curhat. Khawatir saya sebenarnya dengan rencana penyusunan peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir. Baik Pak, tanpa mengurangi, kami akan laporkan kepada Pak Bupati. Dalam waktu dekat saya akan panggil lagi perhubungan, perikanan, perkebunan, pariwisata secara garis besar. Sebenarnya secara garis besar yang saya inginkan keluar di sini adalah lebih banyak berbicara kondisi eksisting Kabupaten Berau di wilayah pesisir, kepulauan, dan kelautan. Dari sisi pesisir, sebagai catatan sementara Pak Ketua dan anggota Dewan adalah kondisi existing di wilayah pesisir sepanjang Tanjung Batu sampai dengan Teluk Sumbang. Satu, di sektor daratnya ada perkebunan kelapa sawit, pasti memerlukan ruang terminal untuk kepentingan sendiri. Itu urusan perkebunan. Dia bilang-bilang di mana ini terminal untuk kepentingan sendiri itu dibangun. Kasarnya pelabuhan Pak, untuk bongkar muat CPO. Itu ada di Biatan, ada di Kalisayang, ada di sekitaran Batu Putih dan Kalisayang, ada nanti antara tim Pansus Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dengan para stakeholder di Kabupaten Berau yang punya kepentingan dan punya regulasi. Bapak Ketua Dewan, saya ucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini pertemuan ini kami tutup secara resmi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.